semua. Kita berjumpa kembali dalam video presentasi pembelajaran kimia dan kita memasuki pokok bahasan baru, yaitu tentang titrasi asam basa. Kali ini kita akan fokus membahas tentang pengertian titrasi dan bagaimana cara membuat larutan standar. Mari kita langsung simak video berikut ini. Sahabat alkemi, titrasi itu merupakan salah satu metode analisis volumetri, yaitu analisis dalam kimia dengan cara mengukur volume zat. Nah, dalam titrasi, volume zat yang diukur adalah volume larutan standar untuk mengetahui konsentrasi suatu senyawa dalam larutan sampel yang dapat bereaksi dengan larutan standar tersebut. Nah, sekali lagi, titrasi itu dapat berjalan jika larutan standar itu dapat bereaksi dengan larutan sampel. Apa itu larutan standar? Larutan standar adalah larutan yang molaritas atau konsentrasinya telah kita ketahui. Sementara larutan sampel adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya atau akan ditentukan molaritasnya. Nah, untuk mengetahui kapan kita harus mengakhiri proses titrasi, biasanya ke dalam larutan sampel itu ditambahkan indikator. Nah, indikator itu adalah zat yang dapat memberikan perubahan warna pada saat terjadinya titik ekivalen. Sahabat alkemi, ini adalah gambar rangkaian alat titrasi. Gelas yang ada di bawah ini namanya adalah Erlenmeyer. Kemudian pipa kaca dengan keran ini namanya adalah buret. Kemudian penyangga buret ini disebut statif. Dan penjepitnya disebut dengan klem. Nah, alat-alat ini dirangkai seperti gambar ini sebelum proses titrasi. Kemudian, larutan standar itu ditempatkan di dalam buret dan larutan sampel dan indikator itu ditempatkan di Erlenmeyer. Nah, sahabat alkemi, larutan standar itu ditambahkan ke dalam sampel dari buret ke Erlenmeyer itu sedikit demi sedikit, tetes demi tetes, sampai terjadinya reaksi sempurna yang disebut dengan titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu bila jumlah mol zat larutan standar dan jumlah mol zat larutan sampel itu sama-sama habis bereaksi. Sekali lagi, titik ekivalen tercapai jika jumlah mol zat larutan standar dan jumlah mol zat larutan sampel sama-sama habis bereaksi secara stoikiometri. Nah, titik akhir titrasi itu ditandai dengan terjadinya perubahan warna larutan yang ada di dalam Erlenmeyer atau warna larutan yang dianalisis. Pada saat tepat terjadinya perubahan warna larutan, maka proses titrasi kita akhiri. Sahabat alkemi, hal yang sangat penting dalam titrasi itu adalah pembuatan larutan standar. Sekali lagi, larutan standar adalah larutan yang molaritasnya telah kita ketahui. Karena memang kita sendiri yang membuat larutan standar itu. Untuk membuat larutan standar, kita gunakan persamaan yang sudah sering kita gunakan, yaitu molar sama dengan gram per mr kali 1000 per V. M ini adalah molaritas larutan standar yang ingin kita buat. Kemudian mr ini adalah massa molekul relatif dari zat yang digunakan. Kemudian V ini adalah volume labu ukur yang akan kita gunakan untuk membuat larutan standar. Misalnya, jika kita ingin membuat larutan asam oksalat 0,05 molar,
dari kristal asam oksalat dihidrat menggunakan labu ukur 100 ml. Maka kita harus menghitung berapa jumlah gram yang harus kita gunakan. Jumlah gram asam oksalat yang harus kita gunakan. Caranya, kita gunakan persamaan ini, M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Molaritas yang ingin kita buat adalah 0,05. Kemudian gramnya yang kita cari. Kalau zat yang digunakan adalah asam oksalat dihidrat, maka mr-nya 126. Kemudian dikali 1000 per volume labu ukur yang digunakan adalah 100. Lalu ini kita tinggal hitung saja. 1000 dibagi 100, 10. Maka 10x sama dengan 0,05 kali 126. Ini hasilnya adalah 6,3. Maka X-nya adalah 0,63 gram. Nah, nanti ketika kita akan membuat larutan standar 0,05 molar asam oksalat, maka kita harus menimbang asam oksalat sebanyak 0,63 gram. Kemudian asam oksalat itu kita masukkan dalam labu ukur 100 ml. Kemudian kita tambahkan pelarut. Biasanya digunakan Aquades hingga volumenya 100 ml. Nah, demikian. Alat-alat yang digunakan, alat utamanya adalah labu ukur. Ini adalah labu ukur. Labu ukur ini di dalam laboratorium terdapat berbagai ukuran. Ada yang 50 ml, ada yang 100 ml, ada yang 500 ml. Nah, kita tinggal memilih labu ukur yang digunakan volumenya berapa. Kemudian ini adalah neraca analitik. Ini dipakai untuk menimbang zat yang akan dilarutkan. Kemudian ini adalah cawan kaca. Cawan kaca ini sebagai tempat untuk zat ketika akan ditimbang. Kemudian ini spatula digunakan untuk mengambil zat dari wadah. Lalu pipet tetes ini dipakai untuk meneteskan pelarut ketika nanti sudah hampir sampai pada tanda volume labu ukur. Supaya tidak berlebih pelarutnya, maka pelarut itu harus kita masukkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes. Lalu ini adalah beker glass, digunakan untuk menampung zat. Lalu ini botol semprot, digunakan untuk membilas atau bisa juga untuk menambahkan pelarut. Kemudian ini corong kaca untuk memudahkan memasukkan cairan ke dalam suatu wadah. Nah, selanjutnya kita akan menyimak video bagaimana membuat larutan standar. Sebelumnya, kalau nanti Anda praktikum di laboratorium, Anda harus memperhatikan keamanan bekerja di dalam laboratorium, menggunakan jas laboratorium, kemudian pengaman yang lain, misalkan sarung tangan, kacamata Google, atau masker. Kemudian berhati-hati ketika menggunakan peralatan gelas, atau menggunakan api dan alat-alat yang menggunakan listrik. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum selama Anda bekerja di laboratorium. Tidak bergurau dan lain sebagainya yang menyebabkan kelalaian dalam laboratorium. Nah, baiklah, mari kita simak video bagaimana cara membuat larutan standar. Nah, video ini saya ambil dari alamat YouTube tersebut. Sebelumnya, saya sudah menentukan berapa varietas larutan standar, kemudian menggunakan zat apa. Misalnya, kalau kita ingin membuat larut standar asam oksalat 0,05 molar menggunakan labu ukur 100 ml, maka kita bisa menghitung jumlah gram atau massa asam oksalat yang harus kita timbang menggunakan persamaan M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. M-nya adalah 0,05 molar, kemudian jumlah gram yang kita cari, lalu mr asam oksalat
dihidrat itu 126 dan labu ukur yang digunakan adalah 100 ml. Maka kita tinggal melakukan perhitungan sehingga diperoleh jumlah asam oksalat yang harus ditimbang adalah 0,63 gram. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan itu, kita menimbang zat tersebut sesuai dengan hasil hitungan kita. Setelah tepat, zat itu kemudian dimasukkan dalam gelas beker. Nah, pastikan saat kita memasukkan zat tersebut tidak ada zat yang tumpah atau tertinggal dalam cawan kaca, sehingga cawan kaca itu perlu untuk dibilas supaya tidak ada zat yang tertinggal. Selanjutnya, zat dalam gelas beker itu kita larutkan, bisa dibantu dengan menggunakan pengaduk atau kita lakukan penggojokan. Nah, setelah larut, pindahkan larutan itu ke gelas ukur. Sekali lagi, pastikan tidak ada zat yang tertinggal dalam gelas beker, sehingga nanti gelas beker itu perlu dibilas dan kita tambahkan hasil bilasan itu ke gelas ukur. Nah, corong kaca juga perlu dibilas supaya yakin bahwa tidak ada zat yang tertinggal di corong. Nah, ini adalah pembilasan corong. Kemudian, gojok gelas ukur untuk memastikan semua zat larut. Nah, kalau semua zat telah larut, kemudian tambahkan pelarut, yaitu Aquades, sampai hampir ke tanda batas dalam gelas ukur. Nah, ini adalah batasnya, maka Aquades yang kita tambahkan cukup sampai di sini. Selanjutnya, penambahan Aquades dilakukan dengan pipet tetes sedikit demi sedikit, setetes demi setetes, sampai menyentuh tanda batas. Nah, perhatikan tanda batas dalam leher labu ukur. Tanda batas itu tepat jika ini tanda batasnya, kemudian permukaan cairan ini meniskus ke bawah. Bagian bawah ini yang rata dengan tanda batas. Nah, setelah tepat larutan sampai tanda batas dalam leher labu ukur, gojok kembali labu ukur itu agar larutan homogen. Nah, kalau proses itu selesai, maka kita telah memiliki larutan standar sesuai molaritas yang kita inginkan. Nah, sahabat alkemi, kesalahan yang sering terjadi dalam membuat larutan standar itu yang pertama adalah kesalahan saat menimbang zat. Maka berhati-hati saat menimbang zat, jumlah zat yang kita timbang harus sesuai dengan yang telah kita hitung, kemudian jangan banyak zat yang tercecer di dalam alat timbang tersebut. Kemudian ada zat yang tercecer atau tertinggal dalam wadah saat memindahkan zat atau larutan dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, maka pada saat memindahkan zat itu harus berhati-hati. Lakukan pembilasan, kemudian pastikan tidak ada yang tercecer. Yang terakhir adalah pada saat membaca tanda batas volume dalam labu ukur. Jangan sampai larutan volumenya melebihi dari tanda batas dalam labu ukur tersebut. Nah,
ketepatan membuat larutan standar itu sangat mempengaruhi hasil analisis melalui titrasi. Maka, jika terjadi kesalahan pembuatan larutan standar, maka kita harus mengulang pembuatan larutan standar itu dari awal. Larutan standar yang salah itu harus dibuang, kemudian kita ulang membuat larutan standar baru. Maka, berhati-hatilah dalam membuat larutan standar. Selamat mencoba di laboratorium bersama guru atau laboran di sekolah Anda masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.